Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita tentang transformasi. Setelah kemarin kita membahas beberapa macam transformasi dan komposisi transformasi, sekarang kita akan membahas tentang transformasi pada garis dan kurva. Kita langsung ke step-stepnya. Yang pertama, itu adalah merumuskan pola transformasi yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan. Yang kedua, mensubstitusikan pola transformasi itu ke persamaan garis atau kurva. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan bayangannya. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, tentukanlah bayangan garis 4x dikurang 5y sama dengan 3 jika digeser sejauh t sama dengan 2 negatif 3. T-nya adalah 2 negatif 3. Menurut aturan translasi, kita peroleh nanti bayangannya akan sama dengan X aksen itu adalah X ditambah 2, Y aksen itu adalah Y dikurang 3. Maka kita peroleh X-nya itu adalah X aksen dikurang 2, Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Oleh karena itu, kita ganti X-nya dengan X aksen negatif 2, dan Y-nya adalah Y aksen ditambah 3. Ya, di sini diganti ya ini ya. Kita peroleh 4x aksen dikurang 8 dikurang 5y aksen dikurang 15 sama dengan 3. Hasilnya kita peroleh 4x aksen dikurang 5y aksen sama dengan 26. Sehingga persamaan bayangannya jadi 4x dikurang 5y sama dengan 26. Untuk notasi tidak masalah ya, ini kita ganti dari x aksen ke x. Karena ini hanya untuk membedakan saja, karena x aksen ini adalah bayangannya. Tapi untuk persamaan tetap dalam bentuk X dan Y. Oke, kita next ke nomor 2. Ya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X dikurang 7 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Menurut aturan pencerminan, diperoleh X-nya tetap ya, X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. Y aksen itu adalah Y, 2 kali B dikurang Y, B-nya adalah negatif 4, 2 kali negatif 4 dikurang Y. Berarti Y aksennya adalah negatif 8 dikurang Y. Maka Y-nya itu adalah negatif 8 dikurang Y aksen. Sehingga X-nya tetap ya, tetap X, maka Y-nya ini kita ganti menjadi negatif 8 dikurang Y aksen. Oke, negatif 8 pindah ke ruas kanan. Ini jadi negatif Y aksen sama dengan 3X aksen plus 1. Kita kalikan negatif 1, jadinya Y aksen sama dengan negatif 3X aksen dikurang 1. Karena Y aksen dan X aksen hanya sebatas notasi, kita ganti menjadi Y sama dengan negatif 3X dikurang 1. Kita next ke nomor 3. Jika sebuah parabola didilatasi dengan pusat A 1,2 dan skala 2, maka akan menghasilkan bayangan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 7. Tentukanlah persamaan parabola semula. Nah, kalau di sini kita punya hasil bayangannya, nanti kita diminta mencari persamaan semula. Oke, menurut aturan dilatasi, kita peroleh X aksen adalah 2 dikali X dikurang 1, kemudian ditambahkan 1 lagi. Satunya ini adalah pusatnya ya. Nanti kita kembalikan ke 1 lagi. Skalanya adalah 2.
Jadi kita peroleh X aksennya adalah 2X dikurang 1. Dengan cara yang sama, Y aksennya adalah 2Y dikurang 2. Sehingga dari persamaan bayangannya tadi, karena ini sudah dalam bentuk bayangan ya, kita anggap saja Y aksen itu adalah bayangannya. Langsung kita ganti, tidak perlu kita balikkan lagi, tidak perlu kita jadikan sama dengan Y sama dengan berapa, karena ini sudah dalam bentuk bayangan. Ini kita ganti jadi 2Y aksen dikurang 2. X-nya kita ganti jadi 2X dikurang 1 ya, seperti ini ya. Kemudian ya kita kuadratkan 2X negatif 1, 2X kurang 1-nya kita kuadratkan. Yang ini kita distribusi. Ya, kita peroleh 4X aksen kuadrat dikurang 4X aksen plus 1 dikurang 4X aksen plus 2 plus 7. Oke, hasilnya kita peroleh 2Y aksen sama dengan 4X aksen kuadrat dikurang 8X aksen plus 12. Kita bagi 2 semuanya. Jadi persamaan bayangannya itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X plus 6. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Tentukanlah bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 2. Tentukanlah pula pusat dan jari-jari lingkaran bayangan. Oke, menurut aturan dilatasi kita peroleh X aksen adalah 2X, maka X adalah setengah X aksen. Kemudian Y aksen adalah 2Y, maka Y sama dengan setengah Y aksen. Sehingga dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Ya, X-nya kita ganti X aksen per 2 dan Y aksennya Y-nya kita ganti Y aksen per 2. Kita peroleh yang di sini. Ya, kemudian untuk menghilangkan seperempatnya ini kita kalikan 4 semuanya. Jadi persamaan bayangannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Kita juga diminta menentukan pusat. Oke. Untuk persamaan lingkaran seharusnya nanti akan dipelajari di matematika IPA. Kemungkinan kalau tidak semester ini ya semester depan. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, untuk mencari pusat lingkaran kalau kita punya bentuk yang seperti ini, bentuk persamaan lingkaran seperti ini, mencarinya adalah XP, itu adalah negatif setengah A besar. A besar itu adalah negatif 12, koefisiennya X. YP itu adalah negatif setengah B besar, itu adalah koefisiennya Y, yaitu 8 ya. Jadi kita peroleh pusatnya itu adalah XP-nya 6, YP-nya negatif 4. Jadi pusatnya kita punya P adalah 6, negatif 4. Kemudian kita bandingkan pusat lingkaran asal. Lingkaran pusat asalnya tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti ya kita peroleh pusatnya adalah P 3, negatif 2 yang awal tadi. Sedangkan yang hasil dilatasi adalah P 6, negatif 4. Kemudian rumus untuk mencari jari-jari, R itu adalah akar dari A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurang C. A tadi adalah koefisiennya X, B adalah koefisiennya Y, C adalah konstanta. Oke. Kita mulai dari yang hasil dilatasi. A-nya A besar negatif 12, B besar 8, kemudian C-nya tadi itu adalah 16. Oke, dengan perhitungan kita peroleh R-nya 6. Sekarang kita bandingkan dengan pusat lingkaran asal. Pusat lingkaran asal, A besar kita punya negatif 6, B besar kita punya 4, C-nya kita punya 4. Kita peroleh 3 R-nya. Jadi betul ya. Yang pertama R-nya 3, kemudian R-nya 6. Berarti betul kita perbesar 2 kali.
Ya, jadi didatasi 2 kali dengan skala 2 ya. Itu. Next kita nomor 5. Tentukan bayangan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 jika dirotasikan sejauh 270 derajat dengan pusat 0,0 dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Menurut aturan transformasi, itu bukan dilatasi ya, transformasi harusnya. Kita peroleh X aksen Y aksen itu adalah matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali cos ya, matriks rotasi, dan XY. Karena dirotasikan dulu, yang dekat dengan XY adalah matriks rotasi. Kita kerjakan dulu matriks rotasinya, kita ketemu 0, 1, min 1, 0. Kita kalikan matriks dengan matriks yang persegi dengan persegi, kita peroleh 1, 0, 0, min 1. Kita kalikan dengan XY, ya, X min Y. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif. Oke. Sehingga kita peroleh di sini Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Nah, di akhir kita kalikan saja baris yang kedua ini dengan negatif 1. Jadi kita peroleh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Untuk soal nomor 5 ini lumayan paket lengkap ya. Ada komposisi transformasi dan komposisi transformasi pada kurva. Ya kan, kurva betul ya ini ya, kurva persamaan kuadrat. Ya. Oke, next kita ke nomor 6. Maybe soal yang terakhir karena dia adalah kita menggunakan transformasi matriks di sini. Tentukan bayangan garis 2x min y sama dengan 5 oleh transformasi matriks 2173. Menurut aturan transformasi, x aksen y aksen nanti akan sama dengan 2173 dikali xy. Nah, daripada kita sibuk mentransformasikan lagi, mending kita inversekan yang matriks 2173. Kita inverse ya dengan rumus yang kemarin, semoga masih ingat. Seperdeterminan matriksnya. Terus ini kita tukar 2 dengan 3. 1/7-nya tetap, tapi kita kalikan negatif. Oke, kita kalikan seperti biasa. Kita operasikan. Kita peroleh nanti hasilnya ini. Negatif 3, 1, 7, negatif 2. Kita kalikan dengan X aksen, Y aksen. Kemudian kita peroleh negatif 3 X aksen ditambah Y aksen itu akan sama dengan X. 7X aksen dikurang 2Y aksen akan sama dengan Y. Jadi kita peroleh X-nya itu adalah negatif 3X aksen plus Y aksen. Y-nya adalah 7X aksen dikurang 2Y aksen. Tinggal kita ganti aja ya X dan Y-nya dengan ya perhitungan biasa ya. Sambil dipahami pelan-pelan nanti kita akan mendapatkan 13X dikurang 4Y sama dengan negatif 5. Baik, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.